Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oke Bro. Nah, sudah lama sekali saya tidak upload video. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jika sebelumnya sudah saya bahas tentang beberapa materi kelas 6, maka sekarang kita lanjutkan tentang bangun ruang. Nah, khusus pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan ciri-ciri dari bangun ruang yang akan kita bahas ke depannya. Nah, ada bangun ruang apa saja yang akan kita bahas? Secara umum, bangun ruang yang akan kita bahas nanti akan saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada prisma, yang kedua limas, dan yang terakhir adalah bola. Nah, dari ketiga kategori ini nanti bercabang. Prisma, prisma itu seperti apa? Kita mulai dari prisma terlebih dahulu. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar dan kongruen. Nah, di sini ada keterangan bidang alas dan bidang atas itu sejajar dan kongruen. Sejajar itu berarti sejajar ya, mempunyai jarak yang sama di setiap titiknya. Kemudian kalau kongruen itu nanti antara bagian atas dengan bawah itu sama persis. Jadi sederhananya kita bisa sebut bahwa bangun itu sama persis, bentuknya sama persis, menghadapnya juga sama persis. Nah, prisma itu bisa kita beri penamaan dengan cara melihat bentuk alas dan atapnya. Contoh, nah, ketika alas prisma yang mana? Alas prisma itu adalah bidang alas dan atap sejajar dan kongruen yang bentuknya sama persis. Berarti ini sebagai alas, yang ini sebagai atas. Ini alas, yang ini atap. Nah, penamaannya bagaimana? Disesuaikan dengan alasnya. Alasnya berbentuk segitiga, maka namanya adalah prisma segitiga. Nah, kalau yang ini alasnya adalah berbentuk trapesium. Terus namanya bagaimana? Ini namanya adalah prisma segi 4. Jadi alasnya mau berbentuk trapesium, alasnya berbentuk layang-layang, atau alasnya berbentuk belah ketupat, maka itu kita sebut dengan prisma segi 4. Kemudian jika alasnya itu berbentuk segi 5, nah yang ini sisi alasnya, berarti yang ini adalah atasnya. Nah, maka disebut dengan prisma segi 5. Jadi tata namanya itu menyesuaikan bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, ya berarti kita sebut dengan prisma segitiga. Kalau segi 4 berarti kita sebut dengan prisma segi 4. Tapi segi 5 maka kita sebut juga dengan prisma segi 5. Lalu bagaimana kalau alasnya berbentuk segi 4 tetapi bentuknya seperti seperti persegi atau persegi panjang. Nah, prisma nah ini khusus prisma yang alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang itu punya nama khusus. Nah, ini disebut dengan kubus. Jika apa? Jika semua sisi prisma adalah berbentuk persegi. Kalau semua sisi prisma itu berbentuk persegi, maka kita sebut prisma itu dengan nama baru, yaitu dengan istilah kubus ini. Nah, sementara kalau alas prisma itu berbentuk persegi panjang, maka prisma ini kita namakan dengan balok. Oke ya, jadi kalau kita nemu kubus, nemu balok, sebenarnya itu adalah prisma. Prisma yang punya sifat khusus, yang punya ciri khusus. Nah, begitu. Nah, sementara prisma yang alasnya dan atasnya itu berbentuk lingkaran, ini yang kita sebut dengan tabung.
Nah, bisa membedakan ya. Jadi kalau dia bentuknya segi 4 tapi bukan persegi atau persegi panjang, maka kita sebutnya sebagai prisma segi 4. Tapi kalau dia berbentuk alasnya persegi atau persegi panjang, kita tinggal lihat kalau semua sisinya sama berarti kubus, kalau tidak berarti balok. Nah, ini prisma. Oke, kita lanjutkan. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira yang menjadi sisi alas dan atas itu yang mana? Ya, pada gambar ini, sisi alas dan atas itu tadi ditunjukkan dengan bangun yang sejajar dan kongruen. Artinya menghadapnya sama persis, bentuknya juga sama persis. Maka sisi alas dan atapnya kita bisa ambil ini. A, B, C, D ini sebagai alas. Atap mana? Ini atapnya. Jadi ibarat prisma seperti ini. Nah, seperti ini yang dirobohkan. Begitu ya. Nah, sisi alas dan atap itu harus berbentuk sama persis. Oke ya, jadi bukan berarti dia harus di atas dan di bawah. Oke. Nah, saya rasa cukup, kita lanjutkan. Nah, selain prisma, kita nanti juga akan bahas tentang limas ke depannya. Limas itu yang bagaimana? Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Segi banyak itu ya segi 4, segi 3, segi 5, segi 6 itu namanya segi banyak. Dan bidang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Penamaan untuk ini bukan prisma ya, ini untuk limas. Penamaan untuk limas itu sama disesuaikan dengan bentuk alasnya. Sorry, ini belum dirubah tadi. Hanya disesuaikan dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka namanya limas segi 3. Alasnya berbentuk segi 4, namanya limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 5, maka namanya limas segi 5. Khusus pada alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuk khususnya. Alas yang berbentuk lingkaran itu kita namakan dengan kerucut. Nah, karena ini bentuk khusus, maka nanti dia akan punya satu sifat khusus. Begitu ya. Nah, kalau bola bagaimana? Bola itu adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Jadi dibentuk oleh beberapa lingkaran seperti ini. Nah, dan kesemua lingkaran ini itu berpusat pada satu titik yang sama. Oke, kita lanjutkan pada membahas ciri-cirinya sekarang. Kita mulai dari prisma. Prisma tadi kita sebut bahwa bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya adalah sejajar dan kongruen. Jadi ini alasnya, sini atasnya. Sifatnya bagaimana? Oke, yang pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Nah, kalau ini alasnya, maka sini adalah atapnya. Kemudian setiap sisi tegak bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Sisi tegak itu yang mana? Nih, misalnya di sini, ini bidang A, B, F, E. Ini ya, kotak ini ya, A, B, F, E. Dia akan membentuk persegi panjang. Kemudian misalnya kotak ini A, B, E, D. Ini juga akan membentuk persegi panjang. Nah, sisi ini, bagian ini kita sebut dengan istilah sisi tegak. Nah, prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Contoh rusuk yang tidak tegak itu yang seperti ini. Yang ininya harusnya persegi panjang, dia bentuknya bukan persegi panjang. Cuma nanti secara umum yang akan kita bahas hanya yang mempunyai rusuk tegak.
Kemudian banyak titik sudut prisma segi N adalah 2N. Artinya bagaimana? Kalau ini segitiga, punya 3, maka banyaknya titik sudut yaitu kita kalikan 2 saja. Karena yang bawah 3, maka yang atas juga 3. Jadi totalnya ada 6. Kalau prismanya nanti segi 5 atau segi 4 misalnya, berarti 4 kali 2, 8. Titik sudutnya ada 8. Begitu ya. Nah, kemudian banyaknya rusuk prisma segi N adalah 3N. Kalau segitiga, ya berarti banyaknya rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kali 3. Kalau dia segi 4, maka banyaknya rusuk pasti ada 12. Segi 4, bawah 4, atas 4. Yang tegak juga 4. Ini namanya nah ini namanya rusuk. Kemudian pojoknya ini yang disebut dengan titik sudut. Ya, ada rusuk, ada titik sudut. Dan yang terakhir, banyaknya sisi prisma segi N adalah N plus 2. Jadi kalau segi 4, ya berarti 4 tambah 2, ada 6 sisi. Atas bawah 2 yang mengelilingi 4. Nah, secara saya itu ya, untuk prisma ya mudah ya, untuk diingat-ingat. Yang perlu kita tahu, bahwa sudutnya, pojoknya ini yang disebut dengan titik sudut. Garisnya itu yang dinamakan dengan rusuk. Sementara area yang saya arsir ini, nah, berbentuk bidang ini yang disebut dengan sisi. Nah, nanti di bangun prisma yang lain atau di limas itu juga sama. Oke, kita contohkan. Nah, contoh berikutnya adalah karena tadi prisma kita bagi menjadi 3 bagian ini, maka cirinya bagaimana? Kita bahas dulu. Nah, kubus itu memiliki, karena kubus bawahnya 4, maka titik sudutnya nanti pasti juga ada 8. Memiliki 12 rusuk dan 6 buah sisi berbentuk persegi. Nah, ini khusus pada kubus. Memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi. Sementara kalau balok memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi atau persegi panjang. Boleh kesemuanya persegi panjang atau hanya ada sepasang berbentuk persegi. Tetapi tidak mungkin semuanya persegi. Kalau semuanya ini persegi, kalau semua ini persegi, maka jadinya adalah kubus. Minimal ada sepasang yang berbentuk persegi panjang. Nah, memiliki rusuk yang sama dengan kubus, yaitu 12, dan memiliki titik sudut sebanyak 8. Sedangkan kalau tabung bagaimana? Tabung hanya memiliki 2 buah sisi datar berbentuk lingkaran. Sisi datarnya tabung yang mana? Oke, kita lihat. Sisi datarnya tabung, ini sisi datar. Nah, kemudian memiliki 1 buah sisi lengkung. Sisi lengkung itu berarti yang ini. Ini bukan sisi datar ya, ini sisi lengkung. Kalau kita lihat kaleng, yang bagian tengahnya dia akan melengkung sampai ketemu lagi. Nah, kemudian tidak memiliki titik sudut, dan yang terakhir yaitu memiliki 2 rusuk lengkung, yaitu rusuk lengkungnya ini 1, yang ini 2. Yang ini bukan rusuk, karena ini hanya garis yang sebenarnya kita tidak bisa buat garis di sini. Oke. Kemudian selain daripada prisma, tadi kita juga bahas tentang limas. Nah, di limas sendiri adalah tadi bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak dan sampingnya ini berbentuk segi 3. Nah, memiliki titik sudut untuk prisma segi N adalah N plus 1. Kalau prismanya segi 4, maka titik sudutnya ditambah 1 saat itu yang atasnya. Maka berarti titik sudutnya ada 5. Kemudian banyak rusuk prisma segi N adalah 2N. Kalau bawahnya 4, maka garis yang tegak ini pasti juga
pas bawahnya 5, yang tegak juga ada 5. Nah, mempunyai banyak sisi prisma segi n adalah n plus 1 ini sama banyaknya antara sisi prisma dengan titik sudut itu mempunyai jumlah yang sama. Nah, kalau pada prisma ini namanya titik sudut. Sebenarnya juga bisa disebut titik puncak, titik sudut. Kemudian garisnya ini yang disebut dengan rusuk. Nah, area yang saya arsir, nah ini yang dinamakan dengan ini sisi tegak. Sisi tegak. Sisi tegak pada prisma itu selalu pada limas, itu selalu berbentuk segitiga. Tidak punya bentuk yang lain. Nah, limas tadi juga kita bagi, kalau alasnya berbentuk lingkaran, maka dia kita sebut dengan kerucut. Lalu kerucut bagaimana cirinya? Memiliki dua sisi, yaitu sisi datar berbentuk lingkaran dan sisi lengkung. Sisi datarnya adalah ini, satu. Kemudian yang ini, area yang ini adalah sisi lengkung. Nah, yang titik-titik ini adalah sisi lengkungnya. Sama seperti tabung tadi, dia melengkung sampai ketemu ujung. Nah, di limas hanya memiliki memiliki satu rusuk lengkung, yaitu yang mana rusuknya? Yang bawah ini. Ini adalah rusuk pada kerucut. Kemudian dia memiliki satu titik sudut, yaitu pada bagian puncak. Titik sudutnya hanya ada di sini, satu aja. Nah, selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like video ini dan subscribe channel Oke Bro 88. Jumpa selanjutnya, kita akan membahas tentang volume pada bangun ruang. Stay terus di channel Oke Bro 88 dan semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.